Bang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Bang Tri itu. Sewa mobil macam-macam, saya biaya semua. Karena saya host, dia narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mencoba setback ke belakang, melihat bagaimana jejak digital awal mula viralnya mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi. Ternyata cek per cek, Gus Nur tak main-main. Beliau telah mengeluarkan banyak biaya demi mendatangkan Bambang Tri di podcast beliau. Dan dia pun menyatakan bahwa dia mencari Bambang Tri setelah melihat ada sebuah pernyataan yang menurutnya, wow, ini orang cukup berani, kok bisa dia bicara begitu. Dia pun mengambil inisiatif untuk kemudian mencari siapa sebenarnya ini orang. Dan tidak main-main, butuh waktu 1 minggu untuk menemukan Bambang Tri. 1 minggu tanpa henti mencari, menelusuri di mana Bambang Tri bisa ditemukan, di mana bisa diajak untuk ketemu, lalu kemudian dibawa di tempat podcast. Akhirnya pun didapat. Sugi Nur menyatakan bahwa butuh dana yang besar, tak tanggung-tanggung. Dia harus mengeluarkan sampai puluhan juta, 10 juta untuk mendatangkan Bambang Tri, difasilitasi kendaraan, mobil dan sebagainya. Dan hingga kemudian beliau ketemu dan terjadilah podcast itu yang kemudian berujung pada ditersangkakan 2 orang tersebut, yang pada akhirnya beliau pun ditahan dan hari ini telah menjalani proses persidangan. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan menyimak seperti apa penyampaian daripada Sugi Nur terkait dengan detik-detik proses-proses awal dia bermubahalah bersama dengan Bambang Tri Mulyono ini. Ini penasaran, ini Bambang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Bambang Tri itu. Sewa mobil macam-macam, saya biaya semua. Karena saya host, dia narasumber. Jadi poin ini adalah saya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau hukum ditegakkan, bukan saya yang pertama harusnya. Tapi kenapa kok harus saya? Ini intelijen yang bisa jawab, hati nurani kalian yang bisa menjawab. Yang kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok. Terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah. Saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah. Tapi sudah dihukum, dipenjara, tidak boleh telepon anak istri. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh kuasa hukum, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Sugi Nur ini, nampak jelas bahwa sebenarnya yang punya inisiatif dari terjadinya podcast mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi yang berujung pada beliau kemudian dituntut karena diduga telah melakukan tindakan penodaan agama karena proses mubahalah itu. Ini adalah inisiatif daripada Sugi Nur. Bagaimana beliau mengatakan ketika dia melihat sebuah video dari Bambang Tri, dia pun menurutnya kaget. Kok ada orang berani seperti ini? Dia pun berpikir untuk kemudian mencari. Ternyata pencarian itu berlangsung kurang lebih 1 minggu tanpa henti. Dan akhirnya Bambang Tri pun didapat. Dia pun dibawa dengan sejumlah fasilitas transportasi, dibiayai, mobil, kendaraan itu kemudian difasilitasi oleh Gus Nur. Menurutnya dia profesional sebagai seorang YouTuber profesional. Karena katanya dia host, maka dia biayai semua. Ini kerja profesional. Dan Bambang Tri pun bersedia hadir dan memberikan materinya.
Tentu yang mengundang pertanyaan bagi kita semua, apa maksud Gus Nur kemudian mencari Bang Bantri hingga tak tanggung-tanggung mau mengeluarkan kocek hingga puluhan juta. Dia menyebut angka 10 juta ini bukan angka kecil untuk mendatangkan orang. Apa maksud dibalik itu semua? Ya, tentu ini yang mengundang pertanyaan bagi kita semua. Kalau hanya sekedar kemudian mencari viewer lewat YouTuber, ya, lewat YouTube, saya kira terlalu sederhana, ya. Kalau kemudian karena rasa penasaran juga, saya kira ini juga kurang rasional untuk kemudian dijadikan dasar satu-satunya untuk kemudian mendatangkan Bang Bantri. Dan hal yang kemudian mengundang pertanyaan ya bagi kita semua, karena Bang Bantri ini dari dulu ya ada peristiwa sebelumnya yang kemudian membuat dia pernah terjerat kasus hukum dan dipenjara karena menulis buku Jokowi Undercover. Pastilah sebelum proses podcast itu dimulai, pasti Gus Nur bertanya tentang siapa Bang Bantri dan seperti apa ya statement Bang Bantri ini, apakah didukung oleh sebuah fakta-fakta atau tidak. Karena tidak mungkin orang seperti Gus Nur ini mau membuka ke publik ya sebuah materi yang jika itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, dalam artian tidak punya data-data dan fakta yang kuat. Dan podcast itu pun ya berlangsung dan pada akhirnya terjadilah ya proses mubahalah yang di dalamnya ya diduga kuat ada unsur ya penodaan agama yang pada akhirnya beliau pun dituntut ya, dan akhirnya dia tersangka bahkan sudah ditahan. Apa yang disampaikan oleh Gus Nur ya, bahwa menurutnya bukan dia yang pertama ya, bukan dia pula yang terakhir. Harusnya kalau hukum mau ditegakkan ya harusnya jangan dia ya, karena dia katanya bukan yang pertama, bukan pula yang terakhir. Dan akibatnya dia sudah ditahan, sudah dimasukkan di penjara ya, bahkan ketika dipindahkan ke ya Bareskrim, dia pun mendapatkan sebuah situasi yang menyedihkan karena diisolasi. Dia katanya tidak bisa berkomunikasi dengan anak dan istri, sekedar untuk ya berkirim kabar lewat telepon dia juga tidak bisa. Itulah situasi yang terjadi, yang dialami oleh Gus Nur ya dalam proses-proses awal ya penyelidikan dan penyidikan hingga kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Dan Gus Nur menyampaikan curhatan-curhatan itu bahwa bukan dia yang pertama dan bukan dia yang terakhir. Tetapi jawaban ya pertanyaan kita bahwa apa maksud dan motivasi Gus Nur kemudian mendatangkan Bang Bantri, apakah hendak memviralkan ini persoalan ya, tentu itulah jawaban yang hari ini susah terbantah secara empirik, karena memang ya peristiwa itu pun menjadi viral hari ini dan telah menjadi perbincangan publik, telah menyita perhatian para elit-elit dan tokoh, hingga sekaliber ya Refli Harun juga ikut seolah-olah terbawa dengan ya pernyataan-pernyataan Bang Bantri karena mubahalah, hingga tokoh sekaliber Amin Rais juga ikut angkat bicara karena katanya melihat proses ya mubahalah yang dilakukan oleh Bang Bantri ya, karena berani bersumpah terhadap apa yang dia tuduhkan terhadap Pak Jokowi. Dan inilah yang terjadi hari ini, bahwa ini pun menjadi viral ya, dan akhirnya Gus Nur dan Bang Bantri pun hari ini sedang ya menjalani proses-proses ya persidangan. Dan tentu mereka harus mempertanggungjawabkan ini semua karena mereka telah mengambil pilihan ya untuk memviralkan ya peristiwa tersebut. Dan karena itu kita akan menunggu seperti apa proses hukum yang bakal menanti, dan semoga ya motif-motif apa maksud dibalik itu semua bisa terungkap nanti di persidangan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.